Bertempat di rumah dinas residen Kota Pangkal Pinang, penjabat Wali Kota Pangkal Pinang Budi Utama hadiri dan sekaligus jadi saksi pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kota Pangkal Pinang masa bakti 2024-2029 pada Rabu 8 Januari 2025. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PMI Provinsi Bangka Belitung Abdul Fattah, disaksikan penjabat Wali Kota Pangkal Pinang Budi Utama dan Muhammad Iqbal resmi menggantikan Muhammad Sofyan sebagai Ketua PMI Kota Pangkal Pinang. Muhammad Iqbal dilantik sebagai Ketua PMI Kota Pangkal Pinang periode 2024-2029. Muhammad Iqbal terpilih secara aklamasi. Mandat tersebut diberikan utusan masing-masing pengurus PMI melalui Musyawarah Kota PMI Pangkal Pinang tahun 2024. Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam bidang kemanusiaan. Organisasi PMI bukan hanya dalam penyediaan stok darah maupun penggalang bagi pendonor darah semata, tapi juga terjun langsung dalam berbagai aksi sosial, kemasyarakatan, dan kebencanaan. PMI adalah organisasi kepalang merahan yang berazaskan Pancasila, bertujuan meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang kepalang merahan bahwa antara pemerintah dan PMI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas kepalang merahan. Dalam sambutannya, Ketua PMI Kota Pangkal Pinang terpilih Muhammad Iqbal menyampaikan ada 8 macam tugas PMI yang diberi mandat berdasarkan undang-undang, yaitu memberikan bantuan kepada korban konflik kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya. Kedua, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang merahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalang merahan, membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam dan luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan juga sosial, melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Ada 8 macam tugas PMI yang diberi mandat berdasarkan undang-undang. Yang pertama, memberikan bantuan kepada korban konflik, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Yang kedua, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan pembinaan relawan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalang merahan. Yang kelima, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalang merahan. Yang keenam, membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam dan luar negeri. Yang ketujuh, itu membantu pemberian pelayanan kesehatan dan juga sosial. Yang kedelapan, melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Ketua PMI Kota Pangkal Pinang Muhammad Iqbal menyatakan kesiapan dan komitmennya memimpin organisasi dengan penuh dedikasi. Beliau juga menegaskan pentingnya kebersamaan dalam mewujudkan misi dan visi PMI. Adapun struktur kepengurusan baru PMI Kota Pangkal Pinang mencakup berbagai bidang strategis seperti pelayanan darah, penanggulangan bencana, hingga pengembangan sumber dana. Dengan tim solid ini, PMI diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Iqbal juga mengatakan bahwa ini bukanlah tugas yang ringan, namun akan berkomitmen untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi ke depannya. Sedangkan Ketua PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fattah dalam sambutannya mengatakan mengajak pengurus baru PMI Kota Pangkal Pinang untuk berkomitmen penuh terhadap visi dan misi organisasi. Sementara itu, penjabat Wali Kota Pangkal Pinang Budi Utama menyampaikan harapan besar terhadap kepengurusan baru karena kehadiran sosok seperti Iqbal yang juga anggota DPRD dan bagian dari Banggar mampu memberikan warna baru dalam pengembangan PMI ke depan dan mentargetkan adanya peningkatan anggaran dana hibah dari sebelumnya 200 juta menjadi minimal 300 juta rupiah untuk mendukung program-program kemanusiaan yang lebih luas.
Penjabat Wali Kota Pangkal Pinang, Budi Utama, dalam kesempatan ini juga berharap kepengurusan baru dapat memajukan dan mengembangkan PMI ke depan lebih baik. Menurutnya, kehadiran PMI memberi dampak besar bagi masyarakat dan pemerintah Kota Pangkal Pinang turut mendukung organisasi PMI. Selain donor darah, Budi juga menekankan pentingnya inovasi dalam program-program PMI yang berdampak langsung pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara PMI dan pemerintah kota semakin kuat dengan menggandeng generasi muda melalui PMR dan UKS sehingga nilai empati dan tanggung jawab sosial terus tumbuh di masyarakat. Untuk pelantikan ini alhamdulillah 2024-2009 Pak Iqbal seperti yang saya sebutkan tadi dapat memajukan PMI ya, karena beliau adalah salah satu juga anggota DPRD, salah satu juga badan masuk dalam Banggar. Jadi artinya untuk mempermudah mengembangkan PMI sendiri dalam organisasinya. Dan selama ini kan 200 juta ini nggak pernah naik kan dana hibahnya. Jadi target kita ya berarti kata 200-300 juta lah. Tapi saya tetap meminta program pemaparan dalam bentuk yang profesional. Maka di dalam kerjaan PMI nanti ke depan khususnya ini bisa membawa dampak untuk masyarakat. Jadi selain kita donor darah, ada juga dampak-dampak lainnya. Mungkin bisa memberdayakan dari sektor ekonominya, sosialnya. Kalau saya lebih ke membentuk anak-anak remaja ini. Anak-anak remaja ini bagaimana mereka bisa untuk meningkatkan jiwa sosial yang tinggi. Karena kita lihat saja tadi mungkin ya masih banyak, tapi yang hadir ini belum banyak. Tapi makanya PMR terus kerjasama dengan Kesra yang ada UKS-nya. Nah ini kan adalah salah satu kaki-kaki dari PMI sebetulnya kalau bisa kita berdayakan. Maka nanti saya minta dengan Pak Iqbal rapat kerja nanti untuk 2025-2026 bisa menggunakan ini. Jadi supaya bisa membersamai. Mungkin harapan untuk kepengurusan baru ini Pak ke depannya Pak? Ya ini saya bilang ini ada orang lama ada orang baru ya, tapi saya lihat strukturnya lebih minim. Nah saya lebih enak yang kayak gini, sedikit tapi dia solid. Jadi ketimbang dia banyak, tapi ya kita banyak yang nggak kerja gitu kan. Nah ini saya lihat ini rata-rata adalah orang yang memang sudah berpengalaman di dalam PMI. Tentunya harapan kami pengurus yang baru ini memang benar-benar bisa bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah. Alhamdulillah stok darah untuk di unit darah daerah PMI Kota Pangkal Pinang ini tersedia, biarpun jumlahnya aja yang berfluktuatif, kadang banyak, kadang sedikit gitu. Per hari itu ini sebenarnya nggak menentu. Kira-kira per hari kami rata-ratakan sebanyak 15-20 kantong darah. Apa rencana PMI untuk meningkatkan pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat? Ya pelayanan alhamdulillah seperti yang teman-teman mungkin tahu tadi saya sudah sampaikan bahwa kami dari PMI Kota Pangkal Pinang ini mendapatkan satu blood bank, ini bank darah, tempat penyimpanan darah kita, stok darah kita. Jadi insya Allah ke depan kami juga akan lebih giat lagi untuk mensosialisasikan di unit transfusi darah. Apakah ada rencana kerjasama dengan donor darah yang menentukan? Pasti kami akan berkolaborasi, kami akan mencoba bermitra dengan organisasi-organisasi baik di organisasi profesi ataupun organisasi kemudaan yang ada di Kota Pangkal Pinang ke depannya.